Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya Dr. Hardianto Janggi, SMH, selaku dosen ya pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, menyampaikan materi kuliah, mata kuliah pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Baik ya, saya akan menyampaikan materinya. Faktor penyebab korupsi ya. Jadi pendidikan mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan materi faktor penyebab korupsi ya. Baik, dalam hal faktor penyebab korupsi, saya mau kemukakan dulu ada beberapa teori-teori tentang penyebab korupsi. Yang pertama, teori CDMA teori atau teori yang kemudian dikemukakan oleh Robert Klitgard ya. Menurut Robert Klitgard ya, bahwa korupsi itu terjadi karena adanya kekuasaan ya. Jadi kekuasaan itu adalah suatu hal untuk memerintah ya, menguasai ya, kemudian monopoli ya dalam hal penguasaan ya sepenuhnya yang tidak diberi akuntabilitas. Yaitu akuntabilitas adalah suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa adanya pertanggungjawaban. Artinya kekuasaan dengan monopoli tersebut tanpa adanya suatu pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan terhadap kekuasaan tersebut. Jadi sifatnya adalah terserah si penguasa tersebut menjalankannya seperti apa dan tanpa adanya pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan dalam hal berkuasa tersebut. Kemudian teori GONE teori, GONE teori ya. Teori ini diungkapkan oleh Jack Bologna. Dia katakan bahwa faktor penyebab korupsi itu adalah keserakahan, greed, kesempatan, opportunity, kebutuhan, need, dan pengungkapan. Expose ya. Keserakahan itu berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Jadi ya manusiawi ya bahwa dalam diri manusia itu ada sifat serakah. Makanya serakah itu kalau sudah mempunyai sesuatu, contoh ya, kemudian dia tidak puas dan ingin menguasai dan ingin memiliki lagi sesuatu yang lebih dari yang sudah dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah organisasi. Kesempatan. Nah, ini dalam suatu organisasi yaitu dan masyarakat dalam keadaan tertentu membuka kesempatan. Jadi ini dulu pernah ada suatu jargon dari Bang Napi ya, bahwa kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Nah ini berkaitan dengan teori oleh Jack Bologna ini ya. Kemudian faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Jadi contoh seorang individu, seorang pejabat ya, dalam hal ini dia hanya memiliki suatu rumah yang biasa, kemudian dia ingin memiliki suatu rumah yang mewah atau hanya memiliki mobil biasa, kemudian dia ingin memiliki mobil yang mewah, suatu kebutuhan gaya hidup ya, kebutuhan seorang pejabat yang atau aparatur negara yang ingin memiliki sesuatu ya. Kemudian faktor mengungkapkan perkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku apabila pelaku ditemukan melakukan. Jadi dalam hal ini jika kemudian ini maksudnya dengan dalam hal faktor pengungkapan ini bahwa tindakan ada konsekuensi dihadapi oleh pelaku kecurangan itu apabila tidak ditemukan. Jadi kalau jadi pelaku ditemukan, maka akan terungkap korupsi itu. Jadi kalau tidak ditemukan, maka korupsinya akan tertutupi atau tidak akan kemudian terekspos atau diketahui oleh publik ya. Jadi sifatnya adalah korupsi itu dilakukan dengan diam-diam dan itu sifatnya sah-sah saja. Namun jika ditemukan maka akan diungkap korupsi itu. Nah ini apabila pelaku ditemukan melakukan ya. Kemudian
teori Proud Triangle Theory. Ini diungkapkan oleh Donald R. Cressey ya. Dia katakan bahwa 3 faktor yang mempengaruhi terhadap kecurangan adalah kesempatan itu ya, kesempatan ketika ada bagi seseorang, ini kayaknya bagus untuk dikorupsi. Ini bukan kesempatan untuk bahwa proyek ini kayaknya punya kesempatan untuk dikorupsi anggarannya, maka dia lakukan. Kemudian motivasi. Nah, ini juga motivasi bagi seorang kenapa dia harus korupsi. Yang dulu saja korupsi, kenapa sekarang tidak, kan? Yang dulu kan bupati yang lama itu bisa korupsi, kenapa saya tidak, kan gitu. Ya, rasionalisasi. Nah, dia merasionalkan bahwa sebetulnya saya tidak korupsi, tapi saya hanya menjalankan suatu tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, dalam artian mengelontarkan sebuah contoh kemarin dana bansos di Kementerian Sosial. Dan saya tidak korupsi, tapi ya, ternyata pada akhirnya bahwa ketahuan bahwa anggaran bansos kemarin itu yang ternyata dia mengeluarkan suatu kebijakan merasionalkan bahwa itu sebenarnya bukan korupsi. Padahal ternyata ketahuan oleh KPK bahwa itu adalah korupsi. Jadi ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar. Jadi antara kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Jadi ini kalau sudah bersatu dan memiliki derajat yang sama, maka orang tersebut menyebabkan seseorang tersebut untuk melakukan suatu korupsi. Kemudian teori korupsi, willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika ada kesempatan, peluang, kelemahan, sistem pengawasan, kurang, dan sebagainya. Jadi kelemahan sistem, pengawasan yang kurang, dan sebagainya, itu yang kemudian membuat seseorang itu untuk korupsi. Dan ditambah lagi dengan niat dan keinginan mendorong karena kebutuhan dan keserakahan. Jadi soal kesempatan yang ada dan tidak ada pengontrolan tadi, maka ditambah lagi dengan keinginan secara pribadinya untuk melakukan korupsi karena kebutuhan plus dan keserakahan, maka korupsi itu akan terjadi. Oleh karena itu bahwa dalam hal memahami suatu korupsi ini, kalau dilihat dari teori willingness and opportunity to corrupt ini, maka saya kira ini tepat. Karena di Indonesia itu yang salah satunya adalah yang kurang adalah suatu pengawasan yang kemudian lemah, sehingga menyebabkan para pejabat itu untuk melakukan suatu korupsi, ya. Ditambah dengan kebutuhan dan keserakahan, apalagi di Indonesia ini tidak ada pembatasan pemilikan kendaraan. Nah, oleh karena itu keserakahan dia sudah punya kendaraan satu, ingin lagi memiliki kendaraan lebih dari satu, bahkan sampai dalam ceritanya sampai tidak muat lagi parkiran mobil di garasi mobilnya itu, karena ya tadi faktor keserakahan, ingin memiliki lebih dari apa yang dimilikinya sekarang saat ini. Kemudian teori penyebab korupsi, teori cost benefit model. Korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapatkan dirasakan lebih besar dari biaya resikonya. Jadi gini, seseorang itu berpikir begini, mending saya korupsi. Mendingan saya korupsi, mendingan saya korupsi karena juga kalau saya korupsi resikonya kecil. Jadi kalau saya tidak korupsi, saya punya rugi nih. Mendingan saya korupsi saja. Karena kalau saya korupsi, yang tadinya tidak dapat beli mobil mewah, dengan korupsi saya dapat beli mobil mewah. Yang kemudian saya korupsi, saya bisa dapat beli rumah mewah. Makanya dengan korupsi bisa dapat beli rumah mewah. Nah, oleh karena itu, bahwa ini dikatakan bahwa nilai atau manfaat bersih dari korupsi itu lebih besar dari 0. Jadi intinya bahwa dia berpikir bahwa pragmatis saja ini, bahwa sudah korupsi aja lah, karena kalau saya tidak korupsi ya saya kira ini kesempatan saya menjabat sebagai bupati, sebagai gubernur atau pejabat lain-lainnya, ya kapan lagi nih, karena
manfaatnya itu lebih besar dari nol. Nah, gitu diartikannya. Kemudian teori berdasarkan motivasi pelaku. Ini ada 5. Ini diungkapkan oleh Abdullah sama Herba Mahua ya. Korupsi karena kebutuhan. Korupsi. Jadi korupsi itu katanya akan ada kebutuhan dari setiap orang. Bahwa yang tadi, contohnya tadi, kebutuhan ingin jalan, kebutuhan ingin berpakaian mewah, kebutuhan ingin memiliki mobil mewah, kebutuhan ingin memiliki kendaraan dan segala macamnya. Korupsi ada peluang ya ketika kemudian orang diberi jabatan amanah, maka di situ ketika contoh ada proyek-proyek yang sifatnya, contoh kalau proyek-proyek yang sifatnya non fisik itu punya kesempatan, mungkin saja contoh jasa dan segala macam ya, atau kemudian pengadaan contoh kemarin dana bansos itu kan non fisik ya. Nah itu kemudian kesempatannya saya korupsi saja, ini kan 1.000 perak. Contoh harus membeli dalam speknya itu harus membeli spek merek A dengan harga 3.000. Tapi saya kemudian membeli spek B dengan harga 2.000. Memang ada barangnya, tetapi tidak sesuai spek. Tidak sesuai speknya itu ada selisih 1.000, itu dikatakan sebagai korupsi, kan? Karena tidak sesuai dengan spesifikasi apa dalam proyek tersebut. Kemudian korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. Nah ini kapan lagi kapan lagi saya mau kaya ini? Kalau saya tidak korupsi. Kalau saya tidak korupsi, ya hidup saya begini-begini terus. Jadi untuk tujuan motivasinya memperkaya diri sendiri. Kemudian korupsi dengan motivasi untuk menjatuhkan pemerintah. Nah ini juga ya, bahwa kalau dengan pemerintah jatuh, maka akan menjadi suatu kekacauan di negara itu atau di daerah itu. Maka oleh karena itu, silakan korupsi aja lah. Mau pusing apa masyarakat, mau dia miskin atau dia apa, yang penting saya sudah mendapatkan hasil dari korupsi tersebut. Yang kelima, korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Nah ini juga terjadi, jika ingin menguasai suatu negara, maka korupsi ketika negara sudah down, maka kemudian dia tampil untuk kemudian bagaimana ketika negara sudah down, maka tercapailah suatu hasratnya bahwa dia korupsi itu bahwa untuk menginginkan suatu ketika negara sudah down, maka dia tampil untuk kemudian sebagai penyelamat, sebagai penyelamat bahwa korupsi ini akan selesai jika saya. Jadi intinya bahwa dia korupsi ingin menguasai negara tersebut. Nah, kemudian faktor penyebab korupsi ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah dorongan dari dalam diri sendiri, dan faktor eksternal dorongan dari luar atau kondisi lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu adalah persepsi terhadap korupsi yang kemudian masih lemah ya. Masih lemah, ini persepsi terhadap korupsi. Kemudian kualitas moral dan integritas individu. Ini juga bagi penduduk warga negara Indonesia juga masih lemah soal moralnya, integritas individunya. Padahal korupsi itu selalu dihasilkan oleh mereka yang punya pendidikan. Tapi karena dengan kualitas moralnya yang itu, oleh karena itu Mas Umi karena dibekali tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan ilmu agama, insya Allah akan membentuk suatu moral bagi alumni Fakultas Hukum UMI yang kemudian ke depan di dalam menghadapi dunia pekerjaannya ini akan baik secara moral dan mempunyai integritas secara individual. Nah, kemudian ya, persepsi terhadap korupsi, pengertian korupsi setiap orang tidak sama. Jadi ada orang sampaikan, jadi setiap orang punya pemahaman yang berbeda soal korupsi. Nah, oleh karena itu dengan pemahaman yang tidak sama tersebut akan menjadi suatu hal yang itu bukan korupsi namanya. Itu kan hanya sebetulnya suatu tindakan, tapi yang penting contoh tadi seharusnya barang A kemudian diadakan barang B. Padahal barang A dan B ini kualitasnya berbeda. Tapi barangnya ada. Nah, dikatakan itu bukan korupsi. Kalau korupsi itu barangnya tidak ada. Nah, itu. Padahal yang dimaksud adalah barang A supaya lamanya sampai 10 tahun. Tetapi karena B, barangnya sampai 5 tahun. Nah, itu persepsinya mungkin salah satunya seperti itu. Yang kedua, salah satu penyebabnya masih bertahannya setiap pesimis terhadap korupsi. Ya, iya. Karena
kalau dikata dari tahun 2002 sampai sekarang seharusnya dengan adanya KPK, korupsi Indonesia itu seharusnya semakin berkurang atau semakin diberantas ya, sudah tidak lagi Indonesia atau sudah menurun. Tapi kemudian hari ini kita lihat masih banyak juga faktor kejadian korupsi, baik itu daerah maupun di pusat, maka masyarakat menjadi pesimis. Tetap aja biar ada KPK, korupsi ini tetap akan jadi kan gitu. Apalagi kita baru saja dipertontonkan 2 kementerian yang kemudian ditangkap oleh KPK karena korupsi. Begitupun barusan kita diperlihatkan tentang operasi KPK di Sulawesi Selatan dan kemudian menangkap salah satu pimpinan, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan dalam hal makanya orang masyarakat, padahal kalau lihat rekam jejak gubernur itu adalah mantan Bupati Bantaeng yang berhasil di sana. Nah, oleh karena itu katakan bahwa itu saja yang kemudian amanah, tapi masih juga korupsi. Ini bahasa pesimis dari masyarakat. Faktor internal, faktor individu, keserakahan, kesempitan ekonomi, latar belakang kebudayaan dan kultur kerja, lingkungan tempat tinggal, sel aslinya yang rendah. Jadi keserakahan ini dikembalikan pada pribadi masing-masing. Kadang-kala juga himpitan ekonomi mendorong seseorang itu untuk korupsi. Nah, di samping itu juga faktor kebudayaan atau kultural. Nah, ini saya kira juga akan mempengaruhi dari awal. Contoh pembentukan karakter di rumah, di sekolah, di masa kuliah, bahwa di rumah biasa kalau ada uangnya orang tua kemudian diberi orang tua memberi untuk bayar kuliah, tidak dipergunakan untuk bayar kuliah. Nah, ini juga ya. Kemudian tidak ada sanksi bagi orang tua. Nah, atau juga orang tua dalam hal ini juga di mata anaknya kemudian terlihat dalam hal mungkin hidupnya lebih dari lifestyle dan segala macam, ya mungkin saja itu akan mendorong seorang ke depan untuk korupsi karena terbiasa dengan kehidupan yang padahal kemudian orang tua tidak mendidik bagaimana sebetulnya itu terhadap seorang anak itu ke depan menjadi budayanya dia adalah budaya yang kemudian bukan memiliki kalau bukan haknya. Ini sebetulnya ajaran yang penting bagi setiap orang tua adalah jangan kemudian anaknya itu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, ini akan menjadi polemik atau akan menjadi suatu bagi anak tersebut ke depan karena tidak didasarkan oleh ajaran orang tua terhadap bagaimana ketika dirinya dalam ke depan dalam bekerja atau nanti itu bahwa adanya nilai-nilai yang tertanam dalam diri anak, yaitu bersikap kemudian jangan mengambil hak orang lain, bersikap kemudian bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, kemudian tidak kemudian hidup dengan kemewahan, hidup dengan apa adanya sesuai dengan pendapatan yang ada. Kemudian faktor eksternal, faktor hukum, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Yang pertama adalah faktor hukum. Faktor hukum ini bisa lihat dari 2 sisi. Di satu sisi aspek perundang-undangan dan sisi lain adalah lemahnya penegakan hukum. Jadi Undang-Undang Korupsi Indonesia itu undang-undang yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, Undang-Undang Korupsi kita ini, sebetulnya adalah harus kemudian di perubahan Undang-Undang Nomor 20 2001 ini telah nampak suatu perubahan lepas dari ketentuan dan dalam pasal-pasal KUHP. Nah, sebetulnya dengan perkembangan saat ini, kalau saya pribadi berpendapat bahwa undang-undang korupsi yang ada yang terakhir tahun 2001 itu segera untuk dilakukan perubahan karena hari ini bahwa suatu banyak dalam hal perkembangan model-model korupsi yang baru ya dalam hal model korupsi yang baru sehingganya perlu disesuaikan dengan undang-undang yang undang-undang ke depan yang bisa menjawab itu karena undang-undang kita ini terakhir dirubah tahun 2001 berarti sudah 20 tahun. 20 tahun itu seharusnya sudah dilakukan perubahan. Ditambah juga dengan lemahnya penegakan hukum. Nah, di sini sebetulnya ini dikembalikan pada faktor penegak hukum itu sendiri. Apakah kemudian dengan mengusut terhadap perkara korupsi telah memperlihatkan suatu kinerja yang memang oleh masyarakat menjadi optimis bahwa korupsi itu dapat diberantas dengan baik.
Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan diskriminatif atau tidak adil, rumusan tidak jelas, sehingga multitafsir. Nah, ini juga seharusnya perumus undang-undang harus dapat harus dapat menjangkau terhadap bagaimana efektivitasnya penerapan undang-undang itu ke depan, sehingganya tidak akan menimbulkan suatu tafsiran bagi penegak hukum atau masyarakat terhadap apa-apa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian praktik penegakan hukum juga masih dilihat sebagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Nah, secara keseluruhan, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi. Jadi sebetulnya gini, menjauhkan hukum dari tujuannya. Jadi tujuan hukum itu kan ada 3. Tujuan untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nah, seharusnya dari ketiga tersebut, sebetulnya dalam hal bagaimana adanya keadilan ini, yang kemudian dalam hal ketiga tujuan hukum tadi ini kemudian harus sama derajatnya. Kemudian tidak seharusnya penegak hukum tidak terlalu menonjolkan soal kepastian, tetapi dalam suatu proses hukum tersebut seharusnya dalam hal ini hakim tentu ya, hakim tidak menonjolkan soal kepastiannya, tetapi juga harus memikirkan soal bagaimana keadilannya dan soal manfaat dari putusan hakim tersebut. Nah, oleh karena itu maka di sini penting penegak hukum untuk kembali apa sebetulnya tujuan dari hukum itu. Sehingga ketika kembali pada contoh dalam hakim dalam putusannya, telah kemudian dalam hal ketiga tadi itu kepastian, kemanfaatan dan keadilan itu telah kemudian dijabarkan dalam putusan-putusan tersebut, maka itu akan menjadi suatu konkretnya bagaimana sebetulnya penegakan hukum yang ideal khususnya di Indonesia. Jadi sifatnya adalah penegak hukum kembali untuk kemudian menerapkan terhadap ketiga tujuan hukum tersebut pada proses penegakan hukum ya. Kemudian faktor politik. Ini adanya money politik. Ini sering kita dengar dan sering terjadi biasanya di daerah. Ada laporan di Bawaslu bahwa ada kandidat yang kemudian melakukan money politik. Nah, ini juga menyogok para pemilih atau untuk memenangkan si pemberi uang. Jadi sifatnya adalah masyarakat diberikan uang untuk kemudian diminta untuk memilih. Nah, bagaimana caranya ini? Dalam perspektif bisnis saja, dia sudah kandidat bupati gubernur tersebut telah keluar uang banyak. Nah, dengan telah keluar uang banyak tersebut, maka dia pikirkan untuk bagaimana kembali uangnya tersebut. Nah, oleh karena itu, maka hal-hal dilakukan, contoh dalam hal proyek, proyek dan segala macam proyek ya. Dan itu kemudian dilakukan karena untuk menutupi tentang biaya politik yang terlalu mahal yang dikeluarkan kemarin ya saat kemudian mencalonkan diri. Nah, kemudian karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dan dalam pelaksanaan kampanye. Nah, ini tapi di undang-undang baru kemarin tentang pilkada yang tahun 2020 saya kira cukup ada perubahan ketimbang dengan undang-undang pilkada yang sebelumnya ya. Jadi intinya perlu ada juga perumusan kembali terhadap undang-undang contoh undang-undang pemilu, undang-undang pemilu kada ya. Nah, karena di sini ya ketika terjadi kos politik yang cukup besar daripada kandidat ketika dia jadi nanti, maka itu akan menjadi pendorong dia untuk korupsi karena untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan kemarin pada saat kampanye. Dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga ini merupakan penyebab terjadinya korupsi. Pendapat atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Jadi gaji yang tidak mencukupi kebutuhan mendorong orang untuk melakukan korupsi, ya. Faktor ekonomi dengan faktor birokrasi diterapkan di mana kebijakan ekonomi pemerintah diimplementasikan, dikembangkan dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif dan tidak transparan dan tidak akuntabel. Jadi intinya adalah kebijakan ekonomi pemerintah di sini. Ini juga ya kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak partisipatif dan tidak melibatkan partisipasi publik dalam hal bagaimana kebijakan ekonomi tersebut atau tidak transparan terhadap pengelolaannya. Jadi sifatnya adalah ini dalam hal ini kalau kemudian tidak terjadi korupsi, maka dalam hal pemerintah, dalam hal mengelola suatu pemerintahan, maka
harus kemudian bagaimana terhadap pemerintahan tersebut betul-betul dijalankan dengan partisipasi masyarakat, dengan kemudian harus transparan, dan kemudian harus akuntabel juga. Jadi di sini artinya adalah faktor ekonomi penting, karena dengan kebijakan-kebijakan dilakukan tersebut, maka akan mempengaruhi terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi contoh kebijakan di bidang ekonomi pemerintah. Kemudian dalam kaitannya juga menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang yang berekonomi yang pas-pasan untuk bertahan hidup, tetapi saat ini juga oleh orang yang kaya dan berpendidikan tinggi. Jadi kebanyakan kalau kita lihat suatu fakta-fakta korupsi, ternyata korupsi itu melibatkan suatu pejabat-pejabat tinggi dan bahkan bagi mereka yang mempunyai pendidikan tinggi juga. Nah ini ya, kita ketahui bahwa Gubernur Sulawesi Tengah itu kemarin saat ditangkap oleh KPK adalah dia seorang profesor juga ya. Padahal beliau adalah orang yang berprestasi kemarin saat memimpin Bantaeng ya. Nah, oleh karena itu bahwa di sini dikatakan bahwa secara faktor ekonomi bahwa itu akan terjadi korupsi terjadi itu oleh orang-orang kaya bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kemudian ya, faktor organisasi ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem memperorganisasi lingkungan masyarakat. Jadi dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan kampus, contoh dalam lingkungan pemerintahan daerah. Nah ini ya, ini menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi, misalnya memberi andil terjadi korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Tentu di perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan BUMD. Nah ini sebetulnya dihindari, jangan sampai kemudian ada peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Nah, oleh karena itu ini penting, materi ini penting untuk kalian karena sebagai bekal kalian dalam hal bagaimana nantinya ketika menjalani profesi baik itu di bidang hukum maupun di bidang lainnya agar kemudian dapat terhindar dari faktor korupsi ini, karena tidak lain adalah suatu niat atau keinginan kebutuhan dari seorang pelaku korupsi yang ditambah dengan suatu lingkungannya yang kemudian memberi kesempatan dia untuk korupsi, sehingganya itu akan menjadi faktor penting dalam hal korupsi itu kemudian terjadi atau dalam kaitan Indonesia korupsi itu bertambah terus jumlahnya di Indonesia ya. Nah, itu ya. Jadi baik, sebelum saya akhiri kuliah hari ini, saya akan menyampaikan beberapa soal yang nantinya kalian akan jawab ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan teori Ghosn teori yang diungkapkan oleh teori korupsi diungkapkan oleh Jack Bologna. Jadi apakah yang dimaksud dengan Ghosn teori yang diungkapkan Jack Bologna tentang faktor penyebab korupsi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan teori berdasarkan motivasi pelaku? Sebutkan apa yang dimaksud dengan teori berdasarkan motivasi pelaku. Kemudian yang ketiga bahwa apa yang dimaksud dengan faktor internal, faktor individu. Faktor individu suatu penyebab dari korupsi. Nah, ini ya faktor individu, apa yang dimaksud dengan faktor individu sebagai penyebab korupsi. Kemudian apa yang kalian pahami dengan faktor politik? Faktor politik yang sehingganya menjadi faktor penyebab korupsi. Itu. Jadi pertanyaan keempat ya. Kemudian pertanyaan kelima, di menit keberapa saya menjelaskan tentang faktor internal. Nah ini, di menit keberapa tadi saya menjelaskan tentang faktor internal penyebab korupsi. Baik ya, 5 soal tadi silakan kalian jawab ya. 5 soal tadi silakan kalian jawab dengan cara merekam jawaban kalian dalam bentuk video, dan videonya silakan kalian unggah di akun YouTube kalian masing-masing. Nanti kemudian setelah kalian unggah, saya akan mengirimkan list untuk pengiriman link video tersebut. Ya, baik.
saya kira cukup ya kuliah dari saya ya, mata kuliah pendidikan anti korupsi dalam materi faktor penyebab korupsi ya. Semoga materi ini dapat memberikan nilai manfaat bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.